Oke, kita lanjut untuk planning job PLTA IKN Nusantara. Ini kita bahas lagi mengenai lokasi bendungan PLTA IKN Nusantara yang koheren atau yang sinergis dengan sungai buatan. Dari Lumbung Pangan, Lojanan. Jadi nanti itu ya, bendungan PLTA IKN Nusantara itu nanti kan dapat suplai air dari Sungai Mahakam melalui Sungai Buatan, Lumbung Pangan, Lojanan. Nah, yang berhadapan dengan Sungai Mahakam, dengan Sungai Buatan, bendungan IKN Nusantara, itu nanti ketinggiannya itu kita buat sedemikian rupa, air dari Sungai Buatan itu bisa masuk ke bendungan IKN Nusantara, tapi air dari bendungan IKN Nusantara nggak bisa keluar ke Sungai Buatan, karena Sungai Buatan nanti itu buat jalur keluar masuknya kapal ponton, kapal pixel dari Sungai Mahakam. Nanti jalur kapal nanti kita alihkan ke Sungai Buatan, otomatis melalui bermuara ke Teluk Balikpapan. Otomatis kan tanggulnya nanti itu ya otomatis dari cor-coran semen, dan ketinggiannya itu ketika air Sungai Mahakam itu mengalir ke Teluk Balikpapan, ketika air Sungai Buatan itu mengalir ke Teluk Balikpapan, itu bisa masuk ke bendungan PLTA IKN Nusantara. Artinya ketinggiannya itu segitu. Ya, artinya pintu drain dari Sungai Buatan, Lumbung Pangan, Lojanan, ketika terbuka, air kan keluar ke Teluk Balikpapan. Bersamaan itu juga kapal keluar masuk, karena nanti ada dua jalur. Jalur kiri itu nanti kalau dari arah IKN ya, jalur kiri itu kapal masuk ke Sungai Mahakam, jalur kanan kapal keluar dari Sungai Mahakam. Ketika itu air itu mengalir dari Sungai Buatan ke Teluk Balikpapan. Bersamaan itu juga air Sungai Mahakam masuk ke bendungan IKN Nusantara. Nah, dengan begitu kan kita bisa kapasitas daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA
IKN Nusantara akan sangat besar dengan suplai air dari sungai buatan, dari Sungai Mahakam. Karena proyek ini nggak ibaratnya nggak terpisah gitu loh. Proyek IKN dengan proyek lumbung pangan itu saling mendukung. Bahkan lumbung pangan itu sangat mendukung atau menunjang dari kehidupan IKN Nusantara nantinya. Misalnya kekurangan dari IKN Nusantara mengenai air, itu otomatis lumbung pangan Lojanan akan sangat besar mensuplai air karena dari Sungai Mahakam ke IKN Nusantara. Karena jarak yang terdekat itu dari lumbung pangan, satu-satunya tempat. Jarak yang terdekat itu dari lumbung pangan Lojanan. Ini sama-sama dalam tahap project job, project job. Bayangkan ya, embung di IKN itu, kalau cuma mengharapkan dari air hujan, begitu kondisinya. Ketika jarang hujan, turun hujan, kering lembungnya. Jadi kehidupan dari IKN itu nampak nggak seger gitu loh. Padahal yang kita inginkan kan livable kan. Maksudku, nanti kita alirkan walaupun melalui pipa dari sungai buatan, bahkan dari bendungan IKN Nusantara, untuk men-circle embung tadi itu. Jadi airnya tuh bergerak dan tersuplai terus menerus gitu. Maka tujuan livable tadi itu akan nampak segar, hidup begitu IKN. Jadi sangat diperlukan suplai air dari sungai buatan atau dari bendungan PLTA IKN Nusantara. Sebenarnya ini yang harus diprioritaskan utama, pembangunan PLTA IKN Nusantara untuk suplai air misalnya. Kalau air minum aku nggak belum bisa jamin karena di situ sungainya itu ada 3 sungai yang aku bendung, tapi sebenarnya bisa 4. Di samping sebelah IKN itu ada sungai lagi, cuman agak ke sini kan. Cuman kita ambil nanti hulunya, atau kita lihat jadi petanya nanti ya, di peta mapnya ya. Ayo kita lihat ini habis ini. Jadi jarak dari jembatan Pulau Balang ini ke sini ke bendungan itu 10 km tadi udah kuukur. Ke sini 10 km nih jaraknya. Ini lokasi bendungan IKN Nusantara rencananya. Nah, di samping sebelah sini nanti untuk jalur keluar masuk kapal yang ke Sungai Mahakam, sebelah Balikpapan ini nanti. Jadi tadi itu air yang masuk ke bendungan dari sungai buatan, lumbung pangan Lojanan, nantinya bisa masuk, tapi enggak air bendungan IKN Nusantara enggak keluar ke sungai buatan.
Jadi tinggal ngatur ketinggian tanggul yang berhadapan dengan sungai buatan, ngatur ketinggian tanggul bendungan IKN Nusantara yang berhadapan dengan sungai buatan Lumbung Pangan Lojanan. Ini sungai buatannya, ini yang ada putih-putihnya ini. Nah, yang ada putih-putihnya nih. Nah, ini sungai buatan. Nah, dari sini nanti ke ini udah yang sebelah sini, ini area bendungan sudah seluas ini bendungannya. Jadi volume airnya jelas besar nantinya. Syaratnya harus ada tebing sebelah kiri, tebing sebelah kanan. Ini udah aku temukan syaratnya. Nah, nanti sungai buatan nanti lewat sebelah sini ini. Sungai buatan nanti neritip lewat sebelah sini nih. Nih, lewat sini nanti dia. Nah, lewat sini ke Teluk Balikpapan. Karena kapal sudah nggak bisa lagi lewat Handil. Nah, nanti kami bendung Sungai Mahakam buat irigasi Lumbung Pangan Lojanan. Ini jembatan Sungai Balang. Belum jadi IKN-nya. Kalau di petaku ini. Oh, udah jadi ini sekarang. Tapi baru sampai sini, nah, belum jadi. Nah, ini kalau yang sekarang udah nyampe ke Karyangau. Nah, ini yang Gunung. Ada 3 sungai, 4 malah. 3 sungai. 1, 2, 3 kan? 4. 5. Ini kan 1 ya, kita anggap 1 ya. 2, 3. 3 sungai, padahal 4. 5 bahkan. Ini kan ada sungai lagi nih. Ini ke sini nih. Dari pegunungan ini nih. Ini. Nih, sungai. Ya. Sini udah payung nih. Ada alirannya. Nah. Jadi yang mau lihat ada alirannya nih. Nih. Ada riaknya ini. Ini mengalir airnya. Nah, ini mengalir ini airnya.
kita jalan-jalan ya ke ke Lumbung Pangan Lojanan. Lumbung Pangan Lojanan. Nah ini Lumbung Pangan Lojanan ini, cuma baru masih sketnya. Ini bendungan Sungai Mahakam nantinya. Ini bendungan Sungai Mahakam nantinya ini. Dari sini ini tol, ini jalan tol sampai ke Lumbung Pangan. Ini sini Lumbung Pangan. Lumbung Pangan Lojanan tuh sini. Ini pemukiman warga ini nanti. Ini area persawahannya ini. Nah, ini area persawahannya. Ini area persawahannya. Ini untuk preparingnya, persiapan lahan untuk cadangannya, stocking lahannya ini. Oke, kita kembali ke anu dulu. Jadi kalau melihat peta lokasinya tadi itu kan nampak kan ada 3 sungai besar itu yang pasti kan. Belum anakan sungai lagi. Yang sebelah Balikpapan tadi itu, ya tepatnya tuh pas yang di pintu drain dari Sungai Buatan itu ada anak sungai lagi dari sebelah Balikpapan. Itu kira-kira dari arah kilometer 38 Samboja itu sungainya. Cuma yang apa itu yang ngalir ke arah Teluk Balikpapan dari lereng gunung yang mengalir ke arah Teluk Balikpapan. Lereng gunung yang sebelah kilo 38 itu pas yang dekat itu loh, peternakan ayam itu loh. Nah, anak sungainya ada juga yang ngalir ke sana. Oke ya, durasinya nih. Mungkin itu dulu. Sama ini nih yang perlu kalian persiapkan. Kincir atau turbin PLTA-nya. Gini, ini bisa ditambahi lagi. Nanti aku tambahin lagi lah. Jadi selama pembahasan PLTA IKN Nusantara akan sering tampil ini turbin temuanku sendiri. Turbinnya gini nanti. Di dalam pipa nanti itu dia akan bergerak gini, berputar begini. Oke, itu aja dulu.